Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa pada renungan pagi ini. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua, dan semoga kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Kamis tanggal 28 Maret 2024, diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 22 ayat 42, dikatakan demikian. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, kehendakmu jadilah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus di Taman Getsemani bergumul dalam penderitaan ketika menyadari bahwa waktunya sudah dekat untuk disalibkan. Ia berdoa untuk mencari persekutuan dengan Allah dan untuk mencurahkan isi hatinya di hadapan Allah, supaya ia mendapat kekuatan dari Allah dan supaya kegelapan yang menghimpit dia akan berubah menjadi terang. Apakah Yesus berusaha keluar dari misinya? Puncak ketaatan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa adalah kesediaan menerima cawan penderitaan yang harus ia tanggung. Tuhan Yesus memohon agar kalau boleh cawan itu lalu atau tidak perlu ia minum. Sekalipun demikian, Tuhan Yesus rela menaati apapun yang menjadi kehendak Allah Bapa. Tidak ada salahnya mengutarakan perasaan kita yang sesungguhnya kepada Allah. Yesus menyatakan ketakutannya kepada Allah terhadap pencobaan yang akan datang, tetapi ia juga meneguhkan kembali komitmennya untuk melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Cawan yang dia bicarakan berarti penderitaan hebat yang ia ketahui harus ia tanggung, bukan hanya kengerian terhadap penyaliban, melainkan yang lebih buruk, benar-benar terpisah dari Allah agar ia bisa mati bagi dosa manusia. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, belajarlah dari Tuhan Yesus tentang ketaatan penuh dan keberserahan kepada Allah Bapa. Bukan kehendak kita yang jadi, melainkan kehendak Bapalah yang jadi. Biarlah kita merendahkan diri seperti Kristus telah merendahkan diri, sebab orang yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan, dan orang yang taat pada Tuhan menjadi layak dan berkenan di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas pengajaran firman-Mu supaya kami dimampukan meniru perbuatan Tuhan Yesus, taat dan berserah penuh kepada Allah Bapa, melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Meski Tuhan Yesus memohon agar jikalau Tuhan mau, supaya Tuhan mengambil cawan penderitaan itu dari hadapannya. Tolong Tuhan, sadarkan kami bahwa begitu berat pergumulan Yesus harus menjalani siksaan dan kematian di kayu salib. Kematian Yesus diperlukan untuk penyelamatan umat manusia yang berdosa. Tidak ada cara lain kecuali mati di kayu salib, menggantikan hukuman dosa umat manusia. Allah yang tidak mengenal dosa dibuat seperti berdosa. Oleh karena itu tolong kami untuk selalu bersyukur dan
selalu meresponi pengorbanan Tuhan Yesus untuk keselamatan umat manusia dengan hidup taat, selalu merendahkan diri dan menaklukkan kehendak diri sendiri kepada kehendak Allah. Beri kami hati yang rela untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama dan rela memberitakan Injil, kabar baik kepada banyak orang. Berkati para pendengar renungan pagi ini, anak-anak Tuhan yang merindukan lawatan dan hadirat Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Buatlah usaha kami selalu berhasil dan beruntung, supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan kiranya berkarya menyembuhkan mereka yang sakit, menopang dan menolong mereka yang mengalami pergumulan dan berbagai masalah, menghibur mereka yang berduka dan bersedih dengan kasih karunia-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.